Di atas gedung tinggi yang sudah hancur, nampak sang Monarch of Destruction merasa ada yang aneh. Karena setelah komunikasinya dengan sang Shadow Monarch sebelumnya, sejak itu pula, sang Shadow Monarch tak bersuara lagi sekalipun. Apa yang sedang ditunggu olehnya? Hal itulah yang terfikirkan di dalam hatinya. Namun mengingat pasukan mereka memang sangatlah besar, hingga mencapai puluhan juta, wajar jika sang Shadow Monarch mungkin berpikir keras untuk menghadapi semua pasukan ini hanya dengan pasukan kecil miliknya. Jika memang dia salah nekat, mungkin memang dia sudah berniat bunuh diri lebih cepat. Saat sedang berpikir, nampak rudal-rudal sudah mengenai wajahnya. Semua pasukan militer merasa jika serangan mereka sudah telak mengenai sasaran. Dengan ledakan tersebut, tentu mereka bersorak bergembira karena pasti musuh sudah terluka saat ini. Meskipun saat ini masih belum bisa memastikan kondisi musuh, karena ditutupi oleh kabut asap yang membubung tinggi ke langit. Namun mereka sangat yakin jika serangan sudah tepat mengenai sasaran. Tapi terlihatlah mata seekor monster yang sangat besar dan tajam memandangi mereka semua. Semua pasukan militer yang dikerahkan sangatlah terkejut setelah melihat sosok monster yang sangat mengerikan di depan mereka semua. Sang naga itu pun hanya berkata ini sangatlah membosankan. Lalu keluarlah semburan api yang sangat dahsyat keluar dari mulut sang naga. Tentu serangan tersebut membuat semua pasukan tempur sirna dalam sekejap mata. Di istana peristirahatan buatan para prajurit setia Song Jinwoo, nampaklah sang Shadow Monarch sedang duduk tenang di singgasananya sambil memperhitungkan segala rencana yang sudah dia susun. Jinwoo pun memandangi seluruh ruangan yang sudah dibuat oleh bawahan setianya. Tentu, Beru merasa sangat sedih dan khawatir dengan rencana yang akan dijalankan oleh tuannya tersebut. Tak hanya Beru, bahkan Belion serta Igris menyarankan untuk tak melanjutkan rencana berbahaya ini. Karena hal itu mereka rasa akan sangat beresiko tinggi untuk tuannya. Namun Jinwoo berkata jika ada kalanya mereka harus mengambil keputusan yang membahayakan demi kebaikan orang banyak. Dan Asbjorn sang Shadow Monarch sebelumnya pernah berkata jika dia menyukai sisiku yang seperti itu. Jinwoo pun bertanya pada bawahan setia Asbjorn sebelumnya yaitu Belion. Jika kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh Asbjorn jikalau posisi mereka sama seperti saat ini. Dengan tenang Belion pun menjawab jika pasti Asbjorn akan melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Dan tentu dia tak akan ragu dalam segala pengambilan keputusan. Di saat Belion melihat senyum tipis milik Sung Jinwoo, nampaklah sosok bayangan Asbjorn yang sangat mirip dengan tuannya saat ini. Dengan hal itu membuatnya sangat yakin jika Asbjorn tak akan pernah salah dalam mengambil keputusan. Dan tuannya saat ini adalah keputusan yang sangat tepat dari Asbjorn. Maka Belion, Igris, Beru bersujud memberikan hormat tertinggi pada sang Shadow Monarch. Ketika Panglima tertinggi Sung Jinwoo pun berjanji akan selalu bersama tuannya hingga akhir hayat menjemput mereka kembali. Mendengar sumpah dari para panglimanya membuat Jinwoo pun sangat lega. Berdirilah dia dari singgasananya dan bergegas menjalankan rencananya. Beliau sempat bertanya pada tuannya jika apakah tak sebaiknya dia menghubungi keluarganya terlebih dahulu. Namun Jinwoo menggenggam handphonenya dan berkata, jika dia melakukan hal tersebut, bagaimana bisa nanti dia akan terus bergerak maju. Lalu dihancurkanlah handphonenya yang menandakan jika mental dan fisik Jinwoo sudah sangatlah siap. Di medan pertempuran, nampak semua pasukan militer sangat kewalahan dengan serangan para monster. Kapal-kapal jet tempur pun dihancurkan oleh para monster-monster yang ada di sana. Terlihat satu prajurit militer berhasil selamat dari kapal jetnya yang hancur dengan menggunakan parasut. Dia menyaksikan kekacauan di mana-mana. Teman-temannya sesama tentara pun sudah dicabik-cabik dan dimakan oleh para monster-monster di sana. Saat dia bersembunyi, ternyata lokasinya belumlah aman karena nampaklah salah satu monster menemukan keberadaannya. Dengan panik dia pun menghindari dan mengambil senjata api dari mayat tentara yang lain. Tapi tentu peluru biasa tak akan berguna untuk melukai para monster. Maka pasrahlah dia sambil memejamkan mata untuk disantap oleh monster tersebut. Tapi di dalam sepersekian detik tak terjadi apapun padanya. Karena ternyata sang monster sudah terbelah menjadi dua. Hal itu ternyata karena Hunter Sung Jinwoo sudah tiba di sana. Banyak monster yang berusaha menyerang Jinwoo, namun dia memerintahkan sang prajurit untuk pergi dari tempat itu sesegera mungkin. Dengan skill ruler authority-nya, Jinwoo pun menghentikan semua gerakan dari para monster di sana. Dan dalam sekali tebasan, ratusan monster yang ada di depannya pun hancur terbelah menjadi dua. Jinwoo terus maju sendirian, dan itulah langkah pertama yang perlu dia ambil saat ini supaya rencananya berjalan dengan mulus. Maka Jinwoo pun memulai dari para monster-monster ini terlebih dahulu. Arise. Sang Monarch of Destruction pun menyampaikan pada kedua monarch yang lainnya, jika sang Shadow Monarch telah muncul di bagian timur. Lalu monarch yang lain berinisiatif untuk menyerang sang Shadow Monarch bersama-sama supaya dia kewalahan. Karena saat ini mereka juga merasakan jika sang Shadow Monarch bergerak sendirian saja, dan tak dirasakan sama sekali energi dari prajurit Shadow yang mengikutinya. Sang Monarch of Destruction sempat berpikir dalam hatinya,
Jika apakah mungkin sang Shadow Monarch berniat menyerang sendirian saja dan berencana membuat semua monster-monster yang ada di sana menjadi pasukan miliknya. Ini seperti dia sedang menghindari pertarungan secara langsung dan berniat untuk mengulur-ngulur waktu. Apa yang sedang kau rencanakan sebenarnya, Shadow Monarch? Hal itulah yang masih terus terfikirkan olehnya. Terlihat disiarkan para monster-monster sudah mulai menyebar dan menyerang seluruh kota. Gedung-gedung hancur tak berbentuk dan kebakaran pun terjadi di mana-mana. Wajinchul yang melihat berita tersebut dari televisi hanya mampu berdoa dan berharap. Karena bahkan negara terkuat Amerika saat ini sudah hancur dan diserang habis-habisan oleh para monster yang ada. Maka saat ini umat manusia hanya bisa berharap pada suatu keajaiban saja. Namun keajaiban apa yang bisa menyelamatkan umat manusia dari malapetaka seperti ini? Dia memohon pada nasib jika semoga keajaiban benar-benar tak meninggalkan umat manusia saat ini. Puluhan ribu prajurit baru telah dibangkitkan oleh Sun Jinwoo menjadi pasukan Shadow-nya. Layaknya sebuah tsunami yang sangat dahsyat, bayangan hitam pun melahap semua monster-monster yang lain dengan sangat cepat. Pasukan bayangan dari sang Shadow Monarch semakin membesar dan menjadi lebih banyak jumlahnya. Dalam satu gerakan saja, Sun Jinwoo dapat menebas puluhan monster dengan sangat mudahnya. Bahkan monster berukuran raksasa seperti layaknya kertas di hadapan sang Shadow Monarch. Dengan dagger tajamnya, Jinwoo pun menebas para musuh-musuhnya tanpa ampun di sana. Dibantu dengan para prajurit Shadow barunya, membuat pekerjaan bersih-bersih Jinwoo menjadi semakin cepat dan efisien. Namun Jinwoo pun sadar jika pertarungan belumlah usai, karena di langit terlihat puluhan ribu monster berterbangan dan bersiap untuk menghancurkan segala hal yang ada di depan mata mereka. Jinwoo mengira jika mungkin sang Monarch of Destruction sudah mulai bergerak, namun dia juga tak merasakan energi dari sang Monarch tersebut saat ini. Maka pasti dia masih belum berniat untuk keluar dari tempatnya dan bertindak menghentikan Sun Jinwoo. Di sini Jinwoo pun merencanakan sesuatu seperti sedang memancing sang Monarch of Destruction untuk keluar menghadapi dirinya. Maka jika memang sang musuh masih tak ingin bergerak dan muncul, Jinwoo hanya perlu membuat alasan yang lebih kuat untuk sang Monarch of Destruction keluar dari persembunyiannya. Arise. Bertambahlah lagi pasukan Shadow milik Sun Jinwoo di sana, membuat pertarungan menjadi mulai berat sebelah. Ratusan monster-monster yang telah tewas akhirnya bangkit menyerang balik para monster-monster bajingan lainnya. Nampak salah satu bawaan dari sang Monarch of Destruction mulai murka, karena dia merasa terhina setelah melihat para boneka-boneka lemah di depannya berusaha menghentikan tuannya. Dia pun sebagai pelayan dari sang Dragon Monarch akan berusaha membasmi para kerucu-kerucu di depannya saat ini. Bla bla bla. Kau sebagai monster terlalu banyak bicara. Dari atas, Jinwoo pun menunggangi Kaisal tanpa disadari oleh para musuh. Dengan cepat, Jinwoo pun melesat ke arah sang pelayan Monarch tersebut. Dengan mudah, Jinwoo memenggal kepala pelayan naga tersebut menjadi dua dengan dagger kemis tajamnya. Sang Monarch of Destruction merasa jika sang Shadow Monarch sudah mulai menjadi lebih kuat lagi, maka dia pun tak boleh membiarkan hal tersebut terus terjadi. Dia meminta Monarch of Transfiguration untuk tetap berada di tempat itu dan menyiapkan serangan kejutan. Jangan pernah melewatkan satupun manusia yang ada di sana, perintah sang Monarch of Destruction untuk dirinya. Terlihat semua pasukan militer berjuang mati-matian untuk mencegah monster-monster di depannya menyebar lebih luas. Sambil mereka terus berharap bantuan dari para hunter akan segera datang ke tempat tersebut. Di saat kondisi sudah mulai menjadi semakin terdesak dan membuat para tentara mulai berguguran satu persatu, nampak pukulan keras dari seorang hunter pun membuat para monster yang menyerang terpental cukup jauh. Thomas Andrew pun telah tiba di sana sebagai bantuan yang sangat dinanti-nanti oleh tentara di sana. Dia mengatakan jika sudah pernah melawan para monster-monster bajingan seperti ini di dalam dungeon. Mereka semua memang punya banyak pasukan, namun mereka tidak terlalu kuat, maka jangan pernah takut. Tapi Thomas merasakan hawa kehadiran yang sangat kuat di sana, dan ternyata benar sekali apa yang dirasakan oleh Thomas. Karena muncullah salah satu monarch yang tiba dan berkata jika dia pernah melihat Thomas sebelumnya. Salah satu bawaan para rulers yang sangat lemah akan melawan monarch tepat sebelum kematiannya. Hal ini tentu sangatlah lucu sekali untuk dilakukan. Aku adalah King of Monster Humanoid, Sun Iron Body Monarch. Ku yakin kau pasti sudah tahu jika diriku bisa memenggal kepalamu bahkan sebelum matamu berkedip, bukan? Apakah kau masih yakin akan melawanku saat ini? Dengan tenang Thomas pun berkata jika dia juga tak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena sebenarnya dia juga tak suka dengan tantangan sedari awal. Nampak ribuan bayangan pasukan dari Sun Jinwoo sudah ditanamkan di bayangan Thomas Andrew. Terdengarlah suara yang tak asing untuk sang Iron Body Monarch. Lama kita tak berjumpa, bukan, King Monster Humanoid? Belian pun muncul menyapa Monarch di depannya. Tentu sang Monarch merasa terkejut karena bagaimana bisa pasukan bayangan dari sang Shadow Monarch berada di bayangan manusia lain. Dalam hatinya dia mulai panik dengan keadaan yang saat ini terjadi padanya. Karena dia sadar saat ini dirinya beserta pasukannya sedang disergap diam-diam. Maka dia harus segera melaporkan hal ini pada sang Monarch of Destruction antara sekarang juga.
Namun dia sangat terkejut karena saat ini komunikasinya dengan pihak yang dituju seperti diganggu frekuensinya oleh suatu hal. Tampaklah Tas merapalkan sihir di atas gedung tinggi untuk mengganggu frekuensi komunikasi sang Iron Body Monarch dengan monarch lainnya. Tentu melihat hal itu, dia sangat yakin jika ini bukanlah taktik yang digunakan oleh para monarch. Apalagi sang Shadow Monarch Iceborne tak akan pernah melakukan taktik pengecut seperti ini. Dengan tubuh yang mulai bertransformasi ke wujud asli, dia pun sangat murka. Karena menurutnya Sun Jinwoo tak memiliki hak untuk menjadi seorang monarch, karena dia sudah berani melakukan hal licik seperti ini. Dengan penuh kemarahan setelah mendengarkan kata-kata itu dari musuhnya, Beru pun memerintahkan musuhnya itu untuk menarik kembali ucapan kotornya sambil dia menunjukkan kekuatan yang meluap-luap dari dalam tubuhnya. Tentu hal ini membuat sang Iron Body Monarch menjadi semakin murka melihat seorang prajurit bayangan berani berkata demikian ke seorang monarch. Pertempuran antara prajurit bayangan sang Shadow Monarch melawan sang Monarch Iron Body pun akan segera dimulai. Di tempat lain akhirnya Sun Jinwoo sang Shadow Monarch yang baru saling bertatap muka dengan Antares sang King Dragon yang menyandang gelar sebagai Monarch of Destruction. Kedua sosok terkuat di muka bumi saat ini sedang bertatap muka dan saling bersiap untuk bertarung. Dalam hati Antares, dia sangat merasa aneh karena saat ini dirinya tak bisa menghubungi Iron Body Monarch. Apakah mungkin jika saat ini dia telah dikhianati atau mungkin ini juga termasuk taktik dari sang Shadow Monarch? Hal inilah yang terpikirkan saat ini di dalam hati Antares. Dengan nafas api dari mulutnya, dia pun melancarkan serangan yang begitu dahsyat ke arah Sun Jinwoo. Karena Antares harus segera membunuh Sun Jinwoo bagaimanapun caranya. Tentu serangan tersebut sempat membuat Jinwoo terkejut, karena memang serangan tersebut sangatlah cepat dan juga memiliki dampak kerusakan yang sangat luas. Terlihatlah semua bangunan yang ada di jalur bekas serangan Antares sudah lebur rata dengan tanah. Dan ternyata Jinwoo bergerak dengan sangat cepat terbang bersama Kaisel untuk menghindari serangan tersebut sebelumnya. Dari atas Jinwoo pun mengeluarkan seluruh pasukan barunya untuk menyerang Antares di sana. Ratusan pasukan bayangan pun serentak menyerang Antares bersama-sama. Membuat Antares mulai geram dan bertindak untuk membumi hanguskan segala hal yang ada di depan matanya saat ini. Di tempat lain terlihatlah Hantep Bintang 7 Liu Zigang menebas monster raksasa dengan cukup mudah di sana. Karena memang sebelumnya Liu Zigang kesulitan melawan musuh yang sama di Laut Cina. Namun jika pertarungan ada di darat, musuh seperti ini bukanlah masalah baginya. Dia merasakan seluruh energi sihir memenuhi seluruh tempat saat ini. Karena semua hunter-hunter kuat di seluruh dunia berkumpul untuk melawan semua monster-monster yang ada. Terutama pancaran dari energi sihir yang sangat menusuk dari kedua sosok yang ada di suatu tempat yang sangat jauh di sana. Akhirnya pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai sekarang. Kembali ke pertarungan Jinwoo dan Antares. Antares yang mulai geram pun mengayunkan tangannya yang sudah diselimuti dengan energi sihir. Dengan satu ayunan tangan membuat ledakan yang begitu dahsyat di sana. Para prajurit Shadow milik Sun Jinwoo pun berterbangan menerima serangan yang begitu kuat tersebut. Antares bertanya pada Jinwoo apakah memang benar para Shadow lemah ini adalah prajurit miliknya. Apakah kau berniat melawan diriku hanya dengan pasukan cadangan lemah seperti ini? Dan kau memerintahkan pasukan utamamu untuk melawan Iron Body Monarch saat ini? Tanpa menjawab, Jinwoo berusaha lari melewati portal yang sudah dia buat karena semua prajuritnya di sana sudah dikalahkan. Tentu Antares yang melihat Jinwoo melarikan diri tak hanya tinggal diam. Dengan kecepatan super kilatnya, dia mengikuti Jinwoo melalui portal yang sama di sana. Di saat Antares menembus portal tersebut, nampaklah pemandangan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ribuan pasukan utama Sun Jinwoo sudah bersiap di suatu tempat untuk menyergap sang King Dragon Monarch of Destruction di sana. Dan nampak pula ribuan pasukan Iron Body juga sudah dibangkitkan oleh Sun Jinwoo sebagai pasukan baru miliknya. Lalu yang tak disangka-sangka adalah Iron Body Monarch sudah dihabisi oleh komandan dari sang Shadow Monarch saat ini. Tentu hal ini tak terfikirkan sebelumnya oleh Antares. Karena jika itu Iceborne, tak mungkin bagi dirinya melakukan hal cerdik seperti ini, mengerahkan kekuatan utama pasukannya untuk menghabisi Iron Body Monarch. Dan dirimu berusaha memancingku untuk mengejarmu sendirian saja. Kerja sama serta taktik yang bagus, ungkap pujian Antares untuk Sun Jinwoo. Namun satu hal yang tak kau sadari ungkap Antares pada Jinwoo. Jika apakah kau pikir hanya kau saja yang datang dengan penuh kejutan dan sudah disiapkan? Buka gate sekarang. Muncullah sang Monarch Transfiguration Yogomun yang sudah menyiapkan ratusan gate di belakangnya. Dengan begitu Antares bisa membawa pasukan sebanyak mungkin untuk menggagalkan rencana dari sang Shadow Monarch. Muncullah ribuan monster naga yang menyeberangi gate tersebut. Antares berkata, jika di pertarungan yang sesungguhnya seperti ini, kau tak boleh salah dalam perhitungan. Karena jika kau salah dalam memperhitungkan rencana, maka rencanamu itu akan membawa dirimu pada kematian. Maka inilah kekalahanmu Shadow Monarch. Dengan senyum tipisnya, Jinwoo pun memandangi Antares yang terus mengoceh tak ada hentinya. Jinwoo pun mensummon rilis semua shadow miliknya.
Tentu hal ini sempat membuat Antares bingung, mengapa malah Sang Shadow Monarch menarik seluruh pasukannya saat ini. Apakah mungkin Monarch di depannya saat ini sudah kehilangan semangat untuk bertarung dan menyerah? Namun memang wajar jika kau menyerah setelah melihat perbedaan kekuatan sebesar ini. Maka Antares pun memaklumi sikap Jinwo yang menyerah seperti ini daripada bertarung namun hasil akhirnya tetaplah kalah. Dengan ribuan pasukan dari Antares yang berterbangan di atas langit, Jinwo pun hanya memandangi semua monster naga tersebut dengan tenang. Terpejamlah mata Jinwo seperti dia akan mengeluarkan sebuah skill yang sangat kuat. Tentu Antares yang saat ini menjadi King of Dragon merasakan hal yang sangat familiar untuk dirinya. Dia merasa sangat murka karena Sang Shadow Monarch berani-beraninya menggunakan skill milik naga tingkat tinggi. Chemist Runestone mengandung sebuah skill terburuk untuk para naga. Tak peduli untuk kawan ataupun lawan, semua makhluk yang mendengar teriakannya akan jatuh dalam ketakutan. Nampak Sung Jinwo bertransformasi ke mode setengah naga dan mengeluarkan skill Dragon Fear. Dengan teriakan super kuat yang keluar dari mulutnya, membuat semua makhluk di sekitar jatuh dalam kondisi fear atau ketakutan yang teramat sangat. Antares sangat takjub karena bukan hanya para prajurit naganya yang terkena efek fear, melainkan sosok Monarch seperti Yogumon pun harus terintimidasi oleh skill yang dikeluarkan oleh Sang Shadow Monarch. Lalu dengan cepat Jinwo pun menarik lengan Antares sambil berkata jika Antares harus ikut dengannya sekarang. Antares pun saat ini menjadi paham jika dari awal memanglah ini yang sudah direncanakan oleh Sang Shadow Monarch yang baru ini. Dia mengincar momen seperti ini untuk memisahkan Antares dari para pasukan naganya. Berpindah lokasilah mereka berdua ke pulau terpencil yang sudah disiapkan oleh Sung Jinwo sebelumnya. Antares pun bertanya pada Jinwo jika saat ini mereka berada di mana. Jinwo pun menyampaikan jika mereka saat ini berada di sisi lain tempat mereka tadi berada sebelumnya. Pertarungan habis-habisan memang akan menguntungkan bagimu karena memiliki pasukan lebih banyak saat ini. Namun hal itu juga akan membuat manamu terkuras cukup cepat. Tentu taktikmu ini sangatlah cerdik dengan membawaku ke tempat ini sendirian saja. Lalu Antares sempat teralihkan oleh kastil buatan Beru yang ada di belakang Jinwo saat ini. Apakah itu memang benar kastil milikmu? Tanyanya pada Jinwo. Karena untuk ukuran seorang monark tentu kastil tersebut sangatlah kecil ukurannya. Dengan tatapan yang sangat tajam serta dagger tajam miliknya, Jinwo pun berkata jika ukuran kecil itu sudah cukup untuk menjadi pemakaman Antares. Antares menyambut hal itu dengan semangat karena ini akan menjadi pertarungan daya tahan dari Sang Shadow Monarch. Dia ingin tahu apakah Jinwo dapat bertahan sampai pasukan Antares datang ke tempat itu atau malah Jinwo akan tewas terlebih dahulu di tangan Antares saat ini. Berubahlah sosok Antares ke wujud naga aslinya saat ini dan bersiap melawan Sang Shadow Monarch beserta ribuan prajurit Shadow-nya. Di gedung Biro Hunter Amerika, nampak Nyonya Selner melihat keadaan negara Amerika yang sudah porak-poranda dan dilahap oleh kobaran api di mana-mana. Ketua Biro pun mengatakan jika saat ini energi sihir tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Apa yang sudah dikatakan oleh Hunter Sung Jinwo memang benar adanya, dan saat ini telah menjadi kenyataan. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini supaya selamat dari malapetaka yang mengerikan seperti ini? Nyonya Selner pun berkata dengan lirih jika umat manusia tidaklah sendirian. Semua hunter dari seluruh dunia sudah turun ke medan perang. Tak peduli itu hunter rank E ataupun rank S. Hunter rank E sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Dan berbeda dengan para tentara yang dikerahkan, mereka menggunakan armor dan senjata yang sudah dialiri dengan sihir. Mungkin mereka juga sadar jika kehadiran mereka tak akan membawa perubahan yang besar. Sama halnya dengan hunter rank C ataupun rank D. Jika saja hunter rank D dapat membunuh 3 ekor monster, maka hunter rank C dapat membunuh 10 ekor monster sekaligus. Dan tentu hunter rank S dapat membunuh ribuan monster. Pada akhirnya mereka hanya seperti bintang yang menghilang di langit di antara bintang-bintang yang lainnya. Namun, ketika mereka menjadi bintang dan memenuhi langit layaknya bintang jatuh, meski cahaya mereka mulai sedikit meredup, namun disitulah semua orang akan menganggapnya sebagai harapan. Di gedung Asosiasi Korea, nampak Wo Jinchul mendapat laporan dari bawahannya jika Sung Jinwo telah berhasil membawa musuh ke pulau terpencil di Jepang. Wo Jinchul pun beranggapan jika Jinwo pasti sudah merencanakan hal ini saat dia tak ada kabar sebelumnya. Sang bawahan pun bertanya apakah perlu bagi mereka mengirimkan bantuan hunter ke tempat tersebut. Wo Jinchul pun berkata jika kita mengirimkan hunter rank S mungkin hal itu bisa membantu. Namun saat ini semua hunter rank S sedang berada di daratan Amerika dan sedang berperang bersama melawan para monster-monster di sana. Lalu mau hunter mana lagi yang akan kita kirimkan untuk menjadi bantuan hunter Sung Jinwo? Dengan senyum tipisnya dia berkata pada bawahannya, apakah kau tahu jika sebenarnya Hunter Sung Jinwo adalah Hunter rank E sebelumnya? Dan Hunter rank E pun bisa menjadi pahlawan bagi umat manusia saat ini. Kembali pada pertarungan Sung Jinwo, dia berada di atas langit sambil menunggangi Kaisel.
Lalu terlihatlah sang musuh sudah bersiap untuk menyemburkan nafas api yang sangat dahsyat dari mulutnya ke arah Jinwo dan Kaisel. Namun niat Antares harus terhenti karena nampak Belian dengan pedang cambuknya mengikat mulut Antares yang akan menyemburkan api tersebut. Tak berhenti di sana, para raksasa berusaha mengunci tubuh naga Antares tersebut sambil berusaha menjatuhkannya ke tanah. Dengan dibantu skill gravitation milik Tas, membuat Antares pun harus terjatuh di tanah. Dengan begitu, Beru dan Grid dengan leluasa bisa menyerang sosok naga raksasa ini. Pukulan dan cakaran tajam mereka berdua pun bersarang di leher besar yang terlihat sangat kokoh tersebut secara bersamaan. Tapi serangan tak berhenti di sana saja, karena Igris dengan pedang besar milik Baran pun memusatkan seluruh energi sihirnya ke dalam satu serangannya. Energi petir pun dengan dahsyatnya menyambar kepala Antares di sana. Jinwo yang mengawasi dari atas merasa jika sepertinya serangan gabungan mereka semua bekerja dengan sangat baik kepada musuh. Dengan senyum lebarnya, Antares merasa hal ini sangatlah menarik. Karena dia sangat senang bertarung dengan musuh yang menang jumlah banyak, tapi dia masih bisa menekan balik keadaan terhadap lawan tersebut. Dengan mata yang sangat tajam memandang Sun Jinwo, dia pun berkata, "Jika akan kutunjukkan padamu kekuatan yang sesungguhnya dari King of Dragon." Antares pun mengeluarkan Dragon Fear pada saat itu juga. Aura sihir yang begitu mencekam pun menyebar ke seluruh area sekitar, dan membuat para prajurit Shadow milik Jinwo terkena efek Fear tersebut. Tentu hal itu membuat semua pasukan Jinwo tak dapat bergerak sedikit pun. Daripada menjadi hambatan, maka Jinwo pun mensummon rilis mereka semua. Tak berhenti di sana, Antares pun menyemburkan api mematikan ke arah Jinwo dan Kaisel yang sedang melayang di udara. Ledakan super dahsyat pun terjadi di sana, sampai-sampai membuat gunung-gunung yang berada di jalur ledakan harus rata dengan tanah. Jinwo yang tak mau kehilangan Kaisel akhirnya juga mensummon rilis Kaisel dan segera untuk dirinya menghindari serangan dahsyat tersebut. Tentu serangan tersebut membuat Jinwo cukup kewalahan saat ini. Dengan sorot mata yang mengerikan, sang naga raksasa itu berkata, "Jika inilah kekuatan yang sesungguhnya, darah, teriakan, kegilaan dan kehancuran semuanya menjadi satu. Wujud dari kehancuran yang bahkan tak peduli dengan dirinya sendiri saat mengamuk di medan perang. Dan sederhananya saja jika keberadaanku adalah memang untuk sebuah perang. Itulah diriku, The King of Dragon, Monarch of Destruction Antares." Dengan sosok naga yang begitu besar dan terlihat kuat, maka memang benar jika Antares disebut sebagai perwujudan dari kehancuran. Jinwo memikirkan beberapa hal karena sepertinya rencana yang sudah dia susun mulai tak berjalan dengan baik. Bahkan Jinwo bisa saja kehilangan para prajurit setianya jika terkena serangan dari Antares yang begitu dahsyat. Antares kembali bertransformasi ke wujud manusianya dan berkata pada Jinwo untuk tidak terlalu gugup seperti itu. Dia juga menyampaikan jika sebenarnya Antares bisa melepaskan diri dengan mudah saat Jinwo mengunci tangannya sebelumnya. Namun hal itu tak dia lakukan karena Antares yang cukup terkesan dengan tindakan Jinwo yang bisa sampai memojokkan Antares sampai ke titik ini. Dia pun ingin berbicara baik-baik dengan sang Shadow Monarch dari sudut pandang yang sama sebagai sesama Monarch. Dia berusaha mengasut sang Jinwo yang pasti sudah melihat ingatan yang dimiliki Asborn sebelumnya. Jika musuh para Monarch sebenarnya bukanlah sesama Monarch, melainkan entitas yang ada di atas sana yaitu pasukan Rulers. Tugas para Rulers adalah untuk membunuh para Monarch yang terlahir dari kegelapan. Tentu Shadow Monarch jugalah salah satu target untuk mereka musnahkan nanti. Awalnya memang Antares ingin membunuh Jinwo, lalu bersiap-siap akan melawan para Rulers dengan kekuatan penuh. Namun di sini Antares berubah pikiran setelah melihat segala taktik cerdik yang dilakukan oleh sang Shadow Monarch yang baru. Karena Jinwo memiliki kemampuan yang berbeda dari Asborn, maka dia yakin bisa melihat kemenangan para Monarch jika Jinwo bergabung ke kubu para Monarch. Antares berjanji pada Jinwo akan melakukan apapun yang Jinwo inginkan sebagai gantinya. Jika Jinwo ingin keluarganya selamat, atau negaranya ini yang selamat. Bahkan jika Jinwo ingin semua pasukan Antares pergi dari tanah ini, dia akan mengabulkannya. Dia meminta Jinwo untuk menjadi penguasa tanah ini, bukan hanya penguasa kastil kecil yang ada di belakang Sun Jinwo, melainkan penguasa dari seluruh planet ini. Antares pun memberikan kualifikasi sebesar itu pada kemampuan Sun Jinwo. Yang perlu Jinwo lakukan saat ini hanyalah menjabat tangan Antares dan setuju dengan penawaran yang sudah dia tawarkan sebelumnya. Asalkan mereka menyatukan kekuatan bersama, maka para Rulers bisa mereka kalahkan dengan mudah. Dan keluargamu serta seluruh umat manusia di planetmu ini akan mendapatkan kedamaian yang kau inginkan. Bagaimana Shadow Monarch? Apakah kau tertarik dengan penawaranku ini? Maukah kau bergabung denganku? Ungkap Antares pada Sun Jinwo. Dengan senyum tipis serta mata hitam yang sangat tajam, Jinwo pun membalas jika jangan pernah bercanda. Tentu di sini Jinwo tak akan setuju dengan penawaran manis dari Antares. Karena semua itu berbanding terbalik dengan sorot mata yang ingin membunuh yang dipancarkan oleh Antares pada Sun Jinwo. Kedua entitas terkuat ini akhirnya mengeluarkan seluruh energi sihir yang sudah meluap-luap dari dalam tubuh mereka.
Dengan senyum yang sangat mengerikan, Antares pun tak menyangka jika niat membunuhnya itu tak dapat dia sembunyikan setelah merasa sangat tertarik dengan Sung Jinwoo. Maka dia mengingatkan sang Shadow Monarch untuk bersiap menerima ajalnya setelah ini. Antares pun berusaha menyerang Jinwoo di depannya. Dengan tangan yang diayunkan, Antares pun membuat sebagian tubuhnya menjadi naga kembali. Membuat tangan besar naganya hampir saja menggeprek Sung Jinwoo dengan tanah. Jinwoo dengan sangat cerdik menghindar dengan cara melompat dan mensummon Kaisel. Antares yang menyadari akan hal itu dengan tubuh yang sudah bertransformasi ke wujud naga penuhnya lagi. Nafas bola api yang begitu dahsyat pun ditembakkan ke arah Kaisel dan Jinwoo. Beruntungnya serangan bola api pertama tersebut dapat dihindari oleh Kaisel. Jinwoo meminta Kaisel untuk menuju ke arah bawah secepat mungkin. Saat tepat sejajar dengan leher Antares, Jinwoo pun melompat serta sudah bersiap untuk menebas leher dari sang Raja Naga ini. Namun meski Jinwoo sudah mengeluarkan seluruh kekuatan yang ditanamkan pada Chemist Sword Dagger-nya, hal itu bahkan tak mampu menggores sedikit pun kulit keras yang dimiliki oleh Antares. Padahal Jinwoo mengira dengan kekuatan sihir penuhnya yang sudah ditanamkan pada dagger-nya akan mampu menggores meski hanya sedikit pada kulit Antares. Dengan nada yang sedikit meremehkan, Antares pun berkata jika Jinwoo tak akan mampu menggores kulit kerasnya jika hanya menggunakan dagger tersebut. Jinwoo meminta Kaisel untuk menjauh terlebih dahulu. Tentu Antares tak membiarkan hal tersebut terjadi sesuai keinginan Jinwoo. Antares mengeluarkan Dragon Fear dan membuat Kaisel terkena efek Fear dan tak bisa bergerak. Jika terus dibiarkan, maka Jinwoo akan terkena serangan bola api selanjutnya. Dengan ekornya, Kaisel pun melemparkan tuannya menjauh supaya tak menjadi korban seperti dirinya. Ledakan pun terjadi, membuat Kaisel pun sirna beserta gunung-gunung yang ada di pulau tersebut rata dengan tanah. Jinwoo menyadari pengorbanan Kaisel untuknya, maka tak ada waktu lagi bagi Jinwoo untuk berhenti. Jinwoo pun melesat kembali mendekati leher Antares. Dengan menggunakan cengkeraman dari skill miliknya, Jinwoo pun berpijak di kulit keras milik Antares. Musuhnya kali ini sangatlah luar biasa kuat, bukan hanya kulit luarnya saja yang sangat keras, bahkan juga sangat panas layaknya Jinwoo sedang berjalan di atas magma. Setelah tak berhasil menancapkan dagger miliknya, Antares pun bereaksi ingin menepuk Jinwoo seperti layaknya seekor nyamuk di sana. Lalu Jinwoo pun mencoba mensummon para naga bawahan dari Belial. Antares cukup terkejut dengan tersummonnya 3 naga yang telah menjadi bawahan sang Shadow Monarch. Pertarungan antara naga pun terjadi di sana. Dengan cepat para naga ini bergelut dengan King of Dragon. Salah satu naga berusaha mengunci tubuh Antares dengan cara menggigit leher besar milik Antares. Dan kedua naga lainnya mencoba menyerang dari arah samping. Mereka menyerang dengan semburan nafas naga yang sangat dahsyat dari sisi kanan dan sisi kiri Antares. Jinwoo yang mengawasi dari kejauhan benar-benar takjub dengan Antares. Karena bahkan serangan dari sesama naga tak mampu menggores sedikit pun tubuh keras miliknya. Jinwoo beranggapan jika Antares adalah versi sempurna dari penjelmaan kehancuran yang sebenarnya. Dengan serangan dan pertahanan yang begitu kuat, mungkin hampir mustahil mengalahkan Antares 1 lawan 1 saat ini. Bahkan Jinwoo tak bisa membandingkan Antares dengan semua musuh yang pernah Jinwoo hadapi selama ini. Maka cara yang biasa tak akan bisa dan berpengaruh pada Antares. Saat ini Jinwoo butuh kekuatan yang sedikit lebih banyak dari biasanya dan juga lebih kuat. Kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan kulit kerasnya itu meski dengan tangan kosong. Terlihatlah tangan Sung Jinwoo mulai menghitam terselimuti oleh kekuatan gelap kematian. Akhirnya Jinwoo berpikir jika saat ini yang dia butuhkan adalah sebuah armor untuk tubuhnya. Akhirnya kekuatan kegelapan kematian pun berkumpul di sekitar dirinya. Antares yang masih sibuk mengurusi 3 naga tersebut akhirnya mampu menghancurkan satu persatu prajurit milik sang Shadow Monarch. Karena mana mungkin para kroco-kroco seperti itu dapat menahan Antares sang monarch kehancuran. Namun kesombongan Antares pun terhenti setelah merasakan energi kegelapan yang begitu pekat berkumpul di satu tempat. Antares merasa heran dengan apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh sang Shadow Monarch. Dalam hati Jinwoo, dia memikirkan sebuah armor yang sangat kuat untuknya. Dia akan memakai armor yang terbuat dari kekuatan kegelapan. Jinwoo membutuhkan armor hitam yang begitu besar dan sangat keras. Jinwoo ingin membuat armor tersebut terlihat sangat besar dan lebih besar lagi. Sampai-sampai apapun yang dilihat oleh Jinwoo akan terlihat begitu kecil di dunia ini. Terbentuklah suatu armor besar layaknya sebuah robot yang terbuat dari energi kegelapan yang dikumpulkan oleh Sung Jinwoo. Tentu hal ini disadari oleh Antares, dan hal itu membuatnya cukup takjub. Karena bagaimana mungkin bocah tengik di depannya saat ini melakukan proses astralization, atau menghadirkan wujud asli dari kekuatan kegelapan yang dimiliki setiap monarch. Dalam hatinya dia masih kebingungan, karena sang Shadow Monarch awalnya adalah Fragment of Brilliant Light. Jadi, seharusnya di sini sang Shadow Monarch tak memiliki wujud tersembunyi. Tapi yang disaksikan saat ini berbeda karena bagaimana bisa sang Shadow Monarch memiliki wujud sebesar itu. Antares menyadari jika bajingan kecil di depannya saat ini sedang mensummon kekuatan kematian ke bumi.
Namun bagaimana bisa seseorang yang sebelumnya hanyalah manusia biasa dapat mensummon kekuatan kematian sampai pada titik seperti ini? Mulai tampaklah wujud yang diinginkan oleh Sung Jinwoo di depan Antares kali ini. Jinwoo merasakan jika ini semua adalah berkat kekuatan sesungguhnya dari sang Shadow Monarch Iceborne yang telah diwariskan kepadanya. Jinwoo merasakan di dalam sosok raksasa ini terdapat suatu kekuatan yang mengalir tanpa henti, yang bahkan dirinya sendiri juga tak tahu sebanyak apa kekuatan tersebut. Antares yang memperhatikan sedari awal semakin paham saat ini. Dia akhirnya sadar jika bocah di depannya adalah seseorang manusia yang sudah menghabiskan banyak waktu bergelut di antara jurang kematian dan kehidupan. Maka itulah alasan Iceborne, sang Shadow Monarch yang asli sebelumnya bisa mewariskan seluruh kemampuan yang dia miliki pada manusia ini. Karena manusia ini sudah bertarung secara mati-matian bahkan sebelum dirinya mendapatkan kekuatan dahsyat dari sang Shadow Monarch. Dia melakukan segala hal hanya untuk demi bertahan hidup. Maka mau tak mau Antares harus segera menghabisi bajingan kecil ini, karena dia benar-benar sangat berbahaya jika semakin dibiarkan. Dengan nafas api dahsyatnya, Antares pun menembakkan serangan tersebut pada sosok yang ada di depannya saat ini. Jinwoo pun melakukan hal yang sama, dengan tangannya dia mengumpulkan energi dan menembakkan energi tersebut ke arah Antares. Melesatlah energi gelap tersebut menembus nafas api milik Antares dan mengenai telak tubuh Antares. Lalu terlihat jika serangan tersebut akhirnya berefek pada tubuh keras Antares. Mengetahui jika kekuatan mereka saat ini sudah seimbang, maka pertarungan antara dua entitas terkuat pun dimulai kembali. Kedua sosok raksasa tersebut bergerak dengan sangat cepat maju saling membenturkan kekuatan yang sangat dahsyat satu sama lain.